Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tubagus Abdul Aziz Nugraha, mahasiswa pendidikan fisika dengan NIM 228020021. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran fisika. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu fluida ideal, asas kontinuitas, dan asas Bernoulli yang merupakan bagian dari fluida dinamik. Sebelum kita lanjut, apa yang akan kita pelajari? Teman-teman, tahu tidak mengapa pesawat dapat terbang seperti burung? Nah, hal itu terjadi karena terdapat gaya angkat. Juga terdapat aliran fluida yang terdapat di sayap pesawat tersebut sehingga mempengaruhi gaya angkat. Hal ini merupakan memenuhi dari hukum Bernoulli. Juga salah satu kejadian yang merupakan bagian dari fluida dinamik. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah anak-anak, mari kita pahami materinya ya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan juga indikatornya. Kompetensi dasar 3.7 menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. 4.7 membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Indikator pembelajaran 3.7.1 menjelaskan hukum dasar fluida dinamis. 3.7.2 menerapkan hukum dasar fluida dinamis pada teknologi. 3.7.3 menjelaskan konsep fluida ideal, konsep asas kontinuitas, dan asas Bernoulli. 4.7.1 yaitu mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat mengenai fluida dinamis. Baiklah anak-anak, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai fluida ideal. Sebelum kita membahas tentang fluida ideal, mari kita bahas mengenai fluida dinamis terlebih dahulu ya. Dalam fluida dinamis ada dua garis aliran, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran fluida yang kecepatan aliran pada setiap titik pada fluida tersebut tidak berubah. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran fluida yang kecepatan pada setiap titik tersebut dapat berubah. Dalam fluida ideal, setiap aliran fluida memiliki kecepatan aliran yang sama. Juga tidak ada gaya gesek antara lapisan aliran fluida yang terdekat dengan dinding tabung atau tempat fluida mengalir. Dengan demikian, fluida ideal adalah fluida yang tidak terpengaruh oleh gaya tekan yang diterimanya. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah meskipun ada tekanan. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, zat cair melalui pipa pada penampung A1 dengan kecepatan aliran V1 menuju ke penampang yang lebih sempit A2 dengan kecepatan aliran V2 dengan asumsi
bahwa fluida yang mengalir tidak kompresibel, maka dalam selang waktu yang sama jumlah zat cair yang mengalir melalui penampang A1 akan sama dengan jumlah zat cair yang mengalir melalui penampang A2. Volume zat cair pada penampang A1 sama dengan volume zat cair pada penampang A2. Persamaannya sebagai berikut. Mari kita lihat. Ini dia. Untuk persamaan kontinuitas, kita abaikan persamaan hukum Bernoulli, yaitu V1 sama dengan V2. A1 delta S1 sama dengan A2 delta S2. A1 V1 kali A delta T sama dengan A2 V2 kali delta T. Dan untuk selang waktu yang sama akan diperoleh hasilnya samanya, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan Q1 sama dengan Q2. Maka jelas persamaannya akan sama, akan konstan. Keterangan dari masing-masing persamaan tadi yaitu A1 merupakan luas penampang ke-1, A2 yaitu luas penampang yang kedua, V1 sama dengan kecepatan zat cair pada penampang yang pertama, dan V2 yaitu kecepatan zat cair pada penampang yang kedua. Q1 sama dengan debit zat cair di penampang 1. Q2 debit zat cair di penampang yang kedua. Jika zat cair dalam tabung tidak bergerak, maka tinggi permukaan zat cair pada pipa A, pipa B, dan pipa C akan sama. Namun tinggi permukaan zat cair pada setiap pipa akan berbeda jika zat cair tersebut mengalir ke kanan. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dan pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika sebagai berikut. Ini dia. Itu P1 sama ditambah 1/2 rho V1 plus rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 ditambah rho GH2 sama dengan lagi P1 ditambah 1/2 dikali rho V pangkat 2 ditambah rho GH sama dengan konstan. Persamaan tersebut disebut juga persamaan Bernoulli. Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa tekanan di dalam fluida yang bergerak dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida tersebut. Gaya angkat pada pesawat terbang juga menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Bentuk bagian atas sayap pesawat yang cembung menyebabkan perbedaan laju udara pada bagian atas dan bawahnya, seperti yang digambarkan oleh garis-garis gaya. Aliran udara pada bagian atas bergerak lebih cepat daripada bagian bawahnya. Menurut hukum Bernoulli, tekanan pada atas pesawat menjadi lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawahnya. Perbedaan tekanan inilah yang membuat adanya gaya angkat ke atas, yang besarnya dapat dituliskan sebagai berikut. V1 dikurangi V2 sama dengan P1 dikurangi P2 dikalikan dengan A. F1 dikurangi F2 sama dengan 1/2 rho V22
dikurangi V21 dikalikan dengan A penampangnya. Ventrimeter. Ventrimeter adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Selain dimanfaatkan dalam karburator, pipa Venturi juga dimanfaatkan untuk menentukan kelajuan zat cair dalam sebuah pipa. Gambar tersebut memperlihatkan aliran fluida dari posisi ke-1 dan posisi kedua. Alat yang menggunakan hukum dari Bernoulli yaitu salah satunya adalah alat penyemprot. Alat penyemprot merupakan salah satu alat yang menggunakan hukum Bernoulli loh. Alat penyemprot obat anti nyamuk dan parfum. Saat batang pengisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa tersebut. Akibatnya, tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung pengisapnya. Teman-teman, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, mari simak video berikut mengenai fluida dinamik. Sebenarnya banyak yang menyebabkan sebuah pesawat itu bisa terbang. Untuk kamu ketahui, sayap pesawat terbang tidak dicetak satu bagian. Di sayap pesawat banyak bagian-bagian yang dapat digerakkan. Hal yang paling menarik yaitu sayap pesawat membentuk struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan gaya angkat jika digerakkan relatif terhadap udara. Gaya angkat inilah yang membuat pesawat bisa terbang. Airfoil menghasilkan downwash yang menyebabkan perbedaan tekanan bagian atas dengan bagian bawah airfoil. Seperti inilah aliran angin pada airfoil sayap pesawat terbang. Jadi kalau kamu perhatikan pada sayap pesawat terbang, ada bagian yang bergerak naik dan turun. Aileron ini bergerak naik dan turun, sehingga gaya angkat dapat meningkat dan menurun secara berurutan. Selain itu, di bagian ekor juga ada kemudi dan elevator yang masing-masing membantu belok dan naik turun pesawat. Baik teman-teman, agar lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, Bapak telah melampirkan beberapa soal dan juga pembahasannya. Dapat dilihat dari sini. Berdasarkan persamaan di atas, dapat dianalisis bahwa jika pesawat bergerak lebih cepat, maka akan menghasilkan gaya angkat yang lebih besar. Dengan demikian, semakin luas penampang sayap, semakin besar pula gaya angkatnya. Contoh soal pertama. Sebuah pesawat dengan luas penampang sayap 40 meter persegi bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan pada bagian atas sayap dan pada bagian bawah sayap pesawat tersebut, yang masing-masing besarnya 240 meter per second dan 200 meter per second. Berapakah besar gaya angkat pada sayap jika massa jenis udara 1,3 kg per meter persegi? Pembahasan contoh soal. Diketahui A sama dengan 40 meter persegi, V2 sama dengan 240 meter per second, V1 sama dengan 200 meter per second, Rho sama dengan 1,3 kg per meter persegi. F1 dikurangi F2 sama dengan 1/2 Rho dikali dengan A. V1 dikurangi V2 sama dengan 1/2 dikali 1,3 dikali 40.
2402 dikurangi 2002 sama dengan 457.600 Newton. Jadi gaya angkat pada sayap pesawat tersebut adalah 457.600 Newton. Bagaimana anak-anak? Apa saja yang kalian dapat pelajari dari pembahasan kita kali ini? Iya, benar sekali. Kalian sudah mempelajari apa itu fluid dinamik. Bagian-bagian dari fluid dinamik terdapat fluid ideal, asas kontinuitas, dan asas Bernoulli. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka terjawab ya, kenapa pesawat bisa terbang? Karena aliran udara pada bagian atas sayap bergerak lebih cepat dari pada bagian bawahnya. Menurut hukum Bernoulli, tekanan pada atas pesawat menjadi lebih kecil dan pada tekanan bagian bawah sayap itu sangat besar. Maka dari itu gaya angkatnya menjadi besar. Baik, teman-teman, pembelajaran sudah berakhir. Bapak sudah membuat beberapa soal untuk teman-teman kerjakan. Soalnya ada di link yang Bapak share di WhatsApp group. Nanti teman-teman akan masuk ke web WordWall. Selamat mengerjakan dan salam sukses. Jika ada bagian yang kurang dipahami pada pembelajaran kali ini, bisa diputar kembali ya videonya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.